Halo semuanya, selamat datang di Langkah Positif. Biasakan subscribe terlebih dahulu agar kami makin semangat untuk menyajikan video pengembangan diri dan motivasi untuk kalian. Hari ini, kita akan menyelami sebuah tema yang terinspirasi dari perkataannya Socrates. Level orang bisa dilihat dari apa yang sering dibicarakan. Kita semua berbicara tentang berbagai hal sehari-hari, tapi tahukah Anda bahwa topik yang kita pilih untuk dibicarakan sebenarnya bisa mengungkapkan banyak tentang diri kita? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai petualangan kita hari ini dan temukan apa yang dapat kita ungkap tentang diri kita dan orang lain melalui topik pembicaraannya. Orang-orang yang berada di level atas. Ini adalah individu yang pembicaraannya terfokus pada ide-ide. Tapi, apa sebenarnya yang membuat pembicaraan tentang ide begitu spesial dan mengapa ini menempatkan seseorang di level atas? Pertama, mari kita definisikan apa itu ide. Ide bisa dianggap sebagai benih dari inovasi dan kemajuan. Ini adalah konsep atau pemikiran yang berorientasi pada masa depan yang mencakup solusi kreatif untuk masalah, pemikiran strategis, dan visi untuk perubahan. Ketika seseorang membicarakan ide, mereka tidak hanya memikirkan tentang sekarang, tetapi juga tentang apa yang bisa terjadi di masa depan. Seseorang yang sering membicarakan ide biasanya akan terlibat dalam topik-topik seperti inovasi teknologi dan bagaimana ini dapat mengubah cara kita hidup. Strategi bisnis yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan dampak sosial positif. Teori-teori baru dalam sains, ekonomi, atau filosofi. Konsep-konsep artistik yang menantang batasan ekspresi kreatif. Membicarakan ide menunjukkan beberapa karakteristik penting. Kemampuan berpikir kritis. Ini menunjukkan bahwa seseorang mampu menganalisis situasi atau masalah dari berbagai sudut pandang dan menghasilkan solusi yang inovatif. Visi jangka panjang. Mereka tidak terjebak dalam keadaan sekarang, tetapi melihat ke masa depan dan berusaha untuk membentuknya. Kepemimpinan intelektual. Mereka sering menjadi pemimpin dalam diskusi dan pemikiran, membawa topik baru, dan menantang untuk dipertimbangkan. Membicarakan ide, oleh karena itu, bukan sekadar percakapan. Itu adalah proyeksi dari pemikiran progresif dan kemampuan untuk melihat di luar norma. Ini adalah ciri khas orang-orang yang tidak hanya ingin memahami dunia, tetapi juga ingin mengubahnya. Setelah mengeksplorasi bagaimana orang-orang di level atas cenderung membicarakan ide-ide, kita beralih ke kelompok kedua, orang-orang di level menengah. Kelompok ini seringkali terlibat dalam diskusi tentang peristiwa. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan membicarakan peristiwa dan bagaimana hal ini menggambarkan karakteristik seseorang? Membicarakan peristiwa berarti fokus pada kejadian yang terjadi di sekitar kita. Ini bisa berkisar dari peristiwa lokal seperti festival atau kegiatan komunitas hingga isu global seperti perubahan iklim atau konflik internasional. Orang-orang di level ini terlibat dengan dunia secara langsung, membahas apa yang terjadi dan bagaimana hal itu mempengaruhi mereka dan orang lain. Ketika orang berbicara tentang peristiwa, mereka sering mengikuti berita dan update terkini, membahas dampak peristiwa tersebut pada kehidupan sehari-hari, memiliki pendapat tentang kejadian politik, sosial, atau ekonomi, terlibat dalam dialog tentang isu-isu masyarakat. Membicarakan peristiwa mencerminkan beberapa aspek penting, yaitu kesadaran sosial, menunjukkan pemahaman dan kepedulian tentang apa yang terjadi di sekitar. Keterlibatan masyarakat, mencerminkan keinginan untuk menjadi bagian dari percakapan sosial dan politik. Pemikiran analitis, menunjukkan kemampuan untuk menganalisis dan merespon terhadap peristiwa yang terjadi. Jadi, berbicara tentang peristiwa menunjukkan tingkat kesadaran dan keterlibatan yang tinggi dengan dunia. Ini mencerminkan sikap yang bukan hanya reaktif, tetapi juga reflektif tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Setelah mengeksplorasi orang-orang yang membicarakan ide dan peristiwa, kita beralih ke kelompok terakhir, orang-orang di level bawah. Kelompok ini sering terfokus pada membicarakan orang lain. Namun, apa artinya ini dan bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi kita tentang mereka? Membicarakan orang lain seringkali berarti fokus pada kehidupan pribadi,
tindakan atau perilaku individu lain. Ini bisa termasuk gosip, rumor, atau bahkan kritik. Meskipun ini bisa menjadi bentuk komunikasi yang lazim, ia cenderung kurang berkaitan dengan ide atau peristiwa yang lebih luas dan lebih berfokus pada aspek-aspek interpersonal. Orang-orang yang berada di level ini mungkin sering terlibat dalam gosip atau pembicaraan tentang kehidupan pribadi orang lain. Fokus pada skandal, kontroversi, atau aspek negatif perilaku seseorang. Kurang tertarik pada diskusi ide atau peristiwa yang lebih besar. Membicarakan orang lain dapat memiliki beberapa dampak. Pembatasan wawasan. Fokus yang sempit pada individu dapat membatasi pemahaman tentang masalah yang lebih luas. Meningkatkan konflik. Gosip dan rumor sering menciptakan kesalahpahaman dan konflik interpersonal. Dan terkadang, pembicaraan ini mencerminkan ketidakpuasan atau masalah pribadi pembicara itu sendiri. Sebagai contoh, pertimbangkan grup yang menghabiskan waktu mereka membahas kehidupan pribadi selebritas atau kolega kerja. Meskipun ini bisa menyediakan bentuk hiburan, seringkali tidak ada manfaat konstruktif atau pemahaman yang lebih dalam yang diperoleh dari pembicaraan tersebut. Membicarakan orang lain seringkali terlihat sebagai ciri level bawah dalam struktur sosial pembicaraan. Ini menunjukkan fokus yang lebih sempit, seringkali terbatas pada aspek-aspek interpersonal yang kurang berkaitan dengan ide-ide besar atau peristiwa penting. Saat kita mengakhiri pembahasan kita hari ini tentang level orang bisa dilihat dari apa yang sering dibicarakan, kita telah menjelajahi bagaimana topik pembicaraan seseorang bisa mencerminkan perspektif dan minat mereka. Dari membicarakan ide, peristiwa, hingga orang lain, kita melihat bagaimana setiap level memiliki ciri khas dan dampaknya sendiri. Ingatlah, cara kita berbicara dan topik yang kita pilih tidak hanya mencerminkan siapa kita saat ini, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membentuk siapa kita di masa depan. Pembicaraan kita bisa menjadi jendela untuk melihat dunia dan juga cermin yang memantulkan diri kita sendiri. Saya mengajak Anda semua untuk merenungkan tentang percakapan Anda sehari-hari. Apakah Anda membicarakan ide, peristiwa, atau orang lain? Dan bagaimana Anda bisa mengarahkan pembicaraan Anda untuk lebih konstruktif dan bermanfaat? Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan menjelajahi topik lain yang sama menariknya.